Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali saya akan menjelaskan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, ini saya agak panjang menjelaskannya karena supaya kalian memahami bahwa sesungguhnya banyak sekali pendukung-pendukung pernyataan saya itu yang ada di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Tetapi kita sudah tahu, saya sudah jelaskan masalahnya adalah karena terjemahan Bhagavad Gita yang beredar di seluruh dunia ini sekarang itu sudah melalui penyesatan, disama-samakan dengan agama Hindu kuno atau Upanishad. Jadinya sama dengan Upanishad. Nah, padahal yang sesungguhnya tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati, terutama orang-orang yang berhasil mencapai cahaya atau mencapai dharma atau mencapai iman. Kalau badannya bisa penuh, maka mereka berubah status menjadi orang sannyasin atau orang suci, dan mereka tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilukai, tidak bisa mati, tidak bisa sakit. Luar biasa, saudara. Jadi memiliki kecepatan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Banyak lagi ciri-cirinya orang yang sudah menjadi orang sannyasin. Nah, di dalam video yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa kenapa Arjuna yang dipilih oleh Krishna untuk menerima ajaran yoga ini, karena pada saat itu hanya Arjuna satu-satunya orang yang menjadi orang suci karena badannya sudah dipenuhi cahaya, dan itu dijelaskan di dalam beberapa sloka. Jadi ini ada dasarnya, bukan saya mengarang. Kenapa? Karena di dalam Mahabharata itu sudah kebulak-balik. Yudhistira orang biasa dikatakan orang suci, bisa ke surga. Yang lebih yang lebih tidak masuk akal lagi, Yudhistira ke surga bawa anjing. Kalau anjingnya tidak dibolehkan ikut, maka dia akan nggak mau masuk surga atau hancur surga itu. Nah, itu kan karangan, saudara. Surga, itu kan buatan Tuhan. Dan surga itu tidak ada setelah mati. Surga yang sesungguhnya itu adalah ada di bumi yang paling utama, di bumi yang sangat jauh di atas. Itu bumi yang pertama yang dibuat oleh Tuhan. Itulah benih yang pertama dari semua bumi yang ada di alam semesta ini. Begitu. Nah, sekarang saya ambil satu sloka yang menjelaskan bahwa Arjuna itu sudah dipenuhi badan dengan cahaya, sudah menjadi orang suci, sudah tidak bisa dihancurkan. Siapa juga nggak bisa menghancurkannya. Merusak, menghancurkan badannya nggak bisa. Tidak bisa atau tidak akan mengalami penderitaan dan juga tidak akan bisa mati. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 3. Krishna bersabda, "Kalai biang mo semu gama parto no itat wayu papat diati kasudram herdayo daudur balyam tiak tuoti seta parantapo." Artinya, wahai Parantapo, wahai putra Partha, janganlah merasa ketakutan yang terlalu berlebihan, karena mulai saat ini engkau tidak bisa dihancurkan dan engkau juga tidak akan mengalami penderitaan ataupun kematian.
Oleh karena itu, wahai parantapo, berdirilah dan tinggalkanlah semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hati, yang hanya akan menimbulkan kesusahan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi jelas Krishna mengatakan itu dia tidak bisa hancur, sudah nggak bisa dilukai, nggak bisa dibunuh, nggak bisa, tidak akan mati, ya, tidak akan menderita karena penyakit, enggak itu. Demikianlah Arjuna, karena Arjuna itu sudah menjelma menjadi orang suci. Nah, oleh karena itu, dan ini dharma ini yang bisa membuat Arjuna menjadi orang suci, itu tidak untuk Arjuna saja, itu untuk semua orang yang lahir di dunia ini. Mau siapa saja boleh, mau laki mau perempuan boleh, itu tidak ada batasnya. Tetapi karena orang-orang di dunia tidak tahu dharma, tidak bisa melihat dharma, sehingga tidak mengetahui Tuhan yang sesungguhnya. Akhirnya terjadilah seperti agama Hindu yang lahir tahun 7000 sebelum Masehi. Pada saat itu orang-orang Hindustan itu sama sekali tidak mengenal yoga, sehingga dia juga tidak mengenal dharma. Dharma itu adalah cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Tetapi cahaya ini memang diperuntukkan untuk keperluan manusia, bukan untuk yang lain. Dewa atau makhluk selain manusia tidak bisa badannya diisi dharma ini, tidak bisa. Karena hanya badan manusia yang bisa diisi dengan dharma. Selain itu tidak bisa, saudara. Dewa itu nggak bisa. Makanya seapapun hebatnya dewa itu, jika berhadapan dengan orang sannyasin atau orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya, maka para dewa itu tidak bisa melawannya. Demikian saudara-saudara. Manusia itu paling hebat. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu paling hebat. Manusia diciptakan badannya saja terdiri dari 5 unsur. Kalau Tuhan itu kan 8 unsur. Kalau manusia itu 5 unsur. Kalau setan, iblis 1 unsur. Dewa 1 unsur. Jadi manusia yang paling hebat, saudara-saudara. Paling hebat, 5 unsur dipakainya. Makanya Tuhan itu mengatakan yang bisa berhidup berdampingan itu Tuhan itu dengan manusia. Dengan dewa nggak bisa. Dewa nggak bisa melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya bisa hidup berdampingan dengan manusia. Makanya ketika manusia itu sudah dipenuhi badannya dengan dharma, maka manusia itu menyandang 2 gelar, yaitu sebagai murid Tuhan dan juga sebagai teman Tuhan. Kalau baru memiliki cahaya saja tetapi badan belum penuh, itu namanya orang mulia, itu masih merupakan murid Tuhan saja, belum menjadi teman saudara. Saya sudah jelaskan di dalam video yang awal-awal sebelumnya, wujud Tuhan itu sudah saya jelaskan, itu adalah sama dengan seorang atau sama dengan manusia laki-laki. Sama saudara. Kan Tuhan bersabda, Purusah separah parta. Purusah itu kan orang laki-laki. So itu artinya sama dengan. Parah itu 2 kata. Para dan ah. Para itu adalah mulia, ah itu cahaya. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu
Tuhan yang maha bercahaya dan maha mulia itu sama dengan, jadi wujudnya sama dengan wujud manusia laki-laki. Sama, saudara, nggak usah takut. Nah, tetapi Tuhan itu memang bisa berwujud apa saja sesuai kehendaknya. Karena kalau ketemu ya para yaksa itu kan gede-gede, tinggi-tinggi, pada pakai taring, saudara. Itu yaksa itu kan ciptaannya Tuhan. Kalau dibencet aja sedikit kan mati itu yaksa itu. Tapi kan Tuhan maha pengasih. Tetapi yaksa ini kan tidak tahu kalau Tuhan itu bagaimana, tidak tahu. Nah, maka dia nampakkan dia aku, saudara-saudara, sok-sokan itu yaksa itu. Nah, ketika yaksa itu sok-sokan, nah supaya yaksa itu ketakutan, kan dia kalau gede takut ya, maka Tuhan itu mau berwujudlah besar, tinggi sekali, gede sekali, taringnya banyak sekali, nggak jelas taringnya, kepalanya banyak, tangannya banyak, dan lain sebagainya. Itu hanya ilusi, saudara. Karena Tuhan bisa begitu. Tetapi kalau kita manusia ini, seperti saya, kalau saya bisa memenuhi badan saya dengan dharma, sama, saya berwujud apa aja, saya bisa. Bisa, saudara. Kan Tuhan mengatakan, berwujud apa saja, kalau orang yang sudah memenuhi badannya dengan dharma. Mau wujud apa aja. Mau jadi sabun mani juga boleh. Terserah. Jadi demikian, saudara, bisa mau apa saja. Itulah enaknya. Dan kalau kita memiliki cahaya, sekecil apapun cahaya yang kita miliki, kita sudah tidak kena penyakit yang berat-berat. Penyakit yang berat-berat itu apa? Ya, asam urat, kolesterol itu penyakit berat, saudara. Itu awal dari semua penyakit di badan itu. Nanti jadinya gula, darah tinggi, ginjal, hepatitis, kanker, itu semua berawal dari situ. Nah, itu demikian. Jadi supaya untuk itu kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, karena tidak ada hidup dua kalinya, saudara. Tidak ada lagi reinkarnasi, itu tidak ada. Itu agama Hindu kuno yang sudah dikatakan oleh Tuhan sesat, itu tidak ada. Manusia itu hanya lahir sekali, roh itu kecil, roh itu ibarat seperti busi di dalam mobil atau dalam motor itu. Dimasukkan kemana aja bisa. Orang itu tugasnya hanya untuk menghidupkan makhluk hidup. Virus saja itu ada rohnya, saudara. Virus ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya nggak bisa bergerak dia. Jadi demikian. Jadi untuk itu, karena ini adalah kesempatan hidup ini, kesempatan, saudara, kesempatan kita menjadi hidup abadi. Nah, gunakan itu, kita cari. Kita masukkan dharma, kan sudah tahu masukkan dharma itu dengan cara yoga. Jadi yoga itu, yoga yang tertinggi itu Raja Yoga. Itu kita memiliki serada, harus kita kuasai seradanya. Yang namanya asana, harus benar asanasnya, jangan sok-sokan. Dan sekarang itu yang lebih saya heran lagi melihat itu, ngapain waktu dibuang-buang itu orang-orang itu di Bali, saya lihat banyak. Tahu nggak, saudara, apa yang dilakukan? Yoga ketawa, saudara. Apaan yoga ketawa? Yoga membuang-buang waktu saya itu. Membuang-buang waktu pakai yoga ketawa segala. Itu yoga dimodifikasi, saudara. Asanas itu dimodifikasi macam-macam. Kalau ingin kita ingin mencari dharma, ingin mencari cahaya, ingin mencari iman, belajar yang benar. Jangan pakai dimodifikasi. Asanas dimodifikasi jadi yoga ketawa. Emang ayam ketawa, emang bener deh. Yang begitu-gitu tuh ngapain? Belajar yang berpikir yang sistematis, yang berguna. Kalau yang tidak berguna, ngapain dilakukan? Pakai yoga ketawa, saya begitu bilang, apaan itu? Menjadi gila kita, ya. Jadi yang nggak aja mulut itu nggak usah digitukan juga, nanti bagus kalau kita asanasnya bagus. Tapi kalau tidak bisa asanas, karena asanas itu juga berat, tidak usah asanas, tidak usah
pranayama. Pranayama berat loh. Berat saudara. Orang puluhan tahun belajar pranayama belum tentu ketemu saudara-saudara. Saya juga belajar pranayama lama kok. Terus banda, yang juga bandanya juga susah. Mudra. Nah, dan itu yang lebih susah lagi puasa. Puasanya kan 40 hari saudara. Tetapi puasa 40 hari ini di Jawa diringkes jadi 3 hari. Diambil hari yang terbaik. Nah, hari yang terbaik oleh orang-orang Jawa, jadi Hindu Nusantara, itu puasanya hari Jumat Kliwon Sungsang. Itu puasanya saudara. Jadi Sugihan itu puasanya. Puasa mulai hari Rebo sampai hari Jumat, hari Sabtu baru lebar. Nah, nanti perayaannya kemenangan Dharma, kan kita dapat Dharma tuh. Kemenangan Dharma itu dirayakan hari Rebo Dungulan. Itu namanya hari itulah hari Sugihan itu sebenarnya kita melakukan tapa prata yoga samadhi. Itu saudara-saudara. Jadi nanti saya detailnya saya akan ajarin, karena ini kan banyak yang tidak tahu. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara puasa. Cuma 3 hari tetapi bisa sama nilainya dengan 40 hari. Dan kalau kita nasib baik waktu itu, Dharma bisa masuk saudara. Tapi kalau tidak nasib baik, masih pikiran kita masih berkelana kemana-mana, ya sudah, ya dapat. Tapi kita harus berusaha, semasa kita hidup kata Tuhan, berusaha terus sampai kita bisa mencapai. Kalau nanti kita sudah mencapai, aman. Demikian saudara-saudara, supaya ini dipahami, mari kita belajar. Saya ajak nih semua warga, siapapun kalian di dunia ini, saya ajak belajar memasukkan Dharma ke dalam badan. Nanti ketika selesai ini sekitar masih agak beberapa lagi. Kalau ini sudah selesai, nanti saya akan buka lembaran baru, yaitu saya akan berikan petunjuk dan teori bagaimana memasukkan Dharma atau cahaya atau iman ke dalam badan. Nanti saya akan ajarkan setelah judul ini selesai. Dan untuk kali ini saya cukupkan sampai sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Untuk itu saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.